Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Eka Puspa Astiti dari kelas 11 MIPA 8, nomor absen 25. Pada video ini saya akan membahas tentang pemanasan global atau global warming. Pada video ini kita akan membahas 4 topik, yaitu pengertian dari pemanasan global, penyebab dari pemanasan global, dampak-dampak dari pemanasan global, dan yang terakhir adalah usaha-usaha kita untuk menanggulangi dampak dari pemanasan global. Baik, kita langsung ke topik pertama, yaitu pengertian dari pemanasan global. Jadi, secara umum, pemanasan global atau dalam bahasa Inggris disebut dengan global warming merupakan suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Apa sih yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Efek rumah kaca merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi yang memiliki sifat seperti sebuah rumah kaca di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Lalu bagaimana efek rumah kaca dapat menyebabkan pemanasan global? Sederhananya, segala energi yang ada di bumi berasal dari matahari. Energi tersebut sebagian besar berupa radiasi gelombang pendek ataupun cahaya tampak. Energi matahari yang berupa energi cahaya ketika masuk ke permukaan bumi, ia berubah menjadi energi panas yang menghangatkan bumi. Sebagian dari energi tersebut diserap oleh bumi dan sebagian lagi dipantulkan kembali oleh bumi ke angkasa luar. Energi panas yang dipantulkan tersebut sebagian besar berupa gelombang panjang inframerah yang dipantulkan ke angkasa luar. Namun, sebagian energi panas yang dipantulkan oleh bumi tersebut terperangkap oleh atmosfer bumi karena adanya gas-gas rumah kaca. Gas-gas tersebut menyerap dan memantulkan kembali energi panas tersebut ke permukaan bumi, sehingga energi panas tersebut akan terperangkap kembali di permukaan bumi dan menyebabkan suhu permukaan bumi menjadi panas. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus setiap tahunnya, menyebabkan suhu rata-rata bumi meningkat. Sebenarnya, efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Karena tanpa adanya efek rumah kaca, bumi akan sangat dingin hingga mencapai minus 18 derajat Celcius sehingga bumi bisa diliputi atau diselimuti oleh es. Namun sebaliknya, jika gas-gas rumah kaca tersebut berlebihan di atmosfer bumi, itulah yang menyebabkan terjadinya pemanasan global yang meningkatkan suhu rata-rata permukaan bumi. Penyebab pemanasan global yang kedua adalah emisi gas rumah kaca. Pada dasarnya, efek rumah kaca terbentuk karena adanya gas-gas tertentu di atmosfer bumi yang disebut dengan gas rumah kaca. Gas rumah kaca atau GRK merupakan gas-gas yang berperan secara langsung maupun tidak langsung terhadap terbentuknya efek rumah kaca. Disebut dengan gas rumah kaca karena memiliki cara kerja yang menyerupai cara kerja rumah kaca, di mana berfungsi untuk memperangkap cahaya matahari sehingga rumah kaca tetap hangat. Gas-gas tersebut menyerap dan memantulkan kembali gelombang radiasi sinar matahari yang dipancarkan oleh bumi sehingga panas matahari terperangkap atau terisolasi di permukaan bumi. Menurut konvensi PBB tentang perubahan iklim, gas-gas rumah kaca dibagi menjadi 6 jenis, yaitu CO2, CH4, N2O, SF6, PFCS, dan HFCS. Adapun gas-gas rumah kaca lainnya yaitu CO, NOx, dan CFC. Namun dari semua gas-gas rumah kaca tersebut,
CO2 dan NH4 merupakan gas-gas rumah kaca yang paling berperan dalam terbentuknya efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Terdapat beberapa aktivitas manusia yang menghasilkan gas-gas rumah kaca yang berdampak pada pemanasan global. Di antaranya sebagai berikut. Aktivitas manusia yang menyebabkan atau menghasilkan gas-gas rumah kaca. Yang pertama adalah alat transportasi dan aktivitas industri. Saat ini, sektor energi dan transportasi merupakan penyumbang gas rumah kaca yang terbesar. Adanya aktivitas yang melibatkan pembakaran baik secara langsung maupun tidak langsung dalam sektor ini menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Hal ini menyebabkan konsentrasi gas CO2 di atmosfer bumi meningkat. Pada dasarnya, peningkatan kadar CO2 ini juga disebabkan karena adanya peningkatan intensitas penggunaan ataupun pembakaran bahan bakar fosil pada kegiatan industri maupun transportasi. Adapun pada perindustrian yang menghasilkan atau memproduksi barang-barang seperti freezer, pendingin ruangan, parfum, pewangi ruangan, hair sprayer, ataupun cat semprot, itu menghasilkan zat yang disebut dengan CFC. Senyawa ini merupakan senyawa yang sulit terurai sehingga dapat merusak ozon dan menyebabkan lubang pada ozon. Aktivitas kedua yaitu aktivitas pada sektor pertanian dan peternakan. Selain pada sektor energi dan transportasi, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan pada sektor pertanian dan peternakan juga ikut berperan dalam meningkatkan efek rumah kaca. Gas-gas rumah kaca yang diemisikan dari sektor pertanian dan peternakan sebagian besar berupa nitrogen oksida, karbon dioksida, dan juga metana. Nitrogen oksida merupakan gas emisi yang dihasilkan dari mikroba dalam menguraikan nitrogen di dalam tanah maupun di dalam kotoran ternak. Emisi karbon dioksida dihasilkan dari tanah saat terjadi pembusukan bahan organik yang dibantu oleh oksigen atau sering disebut dengan proses aerobik. Sedangkan gas metana dihasilkan dari proses pembusukan bahan organik yang tidak dibantu oleh oksigen atau disebut anaerobik. Gas metana juga dihasilkan dari fermentasi dalam tubuh ternak yang menyumbangkan emisi gas metana terbesar di sektor industri ini. Yang ketiga adalah kerusakan hutan. Kerusakan hutan bisa disebabkan oleh penebangan hutan secara liar, pengalian lahan, maupun penebangan atau penggundulan hutan secara besar-besaran. Seperti yang kita tahu bahwa salah satu fungsi dari tumbuhan adalah untuk menyerap karbon dioksida atau CO2 dan menghasilkan oksigen atau O2. Gas karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca, sehingga dengan adanya kerusakan hutan ataupun penggundulan hutan secara besar-besaran berarti menghilangkan faktor penyerap gas rumah kaca yaitu karbon dioksida di atmosfer bumi. Oleh karena itu, dengan adanya kerusakan hutan, tentunya penyerapan karbon dioksida tidak optimal sehingga mempercepat terjadinya pemanasan global. Dampak pemanasan global. Dampak terbesar dari terjadinya pemanasan global adalah adanya perubahan iklim di dunia. Perubahan iklim menyebabkan bumi bagian utara menjadi lebih panas dibandingkan bumi bagian lainnya. Hal itu menyebabkan gunung-gunung es mencair dan naiknya permukaan air laut. Di Indonesia sendiri, perubahan iklim ditandai dengan berubahnya suhu rata harian, pola curah hujan, dan juga naiknya permukaan air laut. Berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh pemanasan global. Yang pertama, kebakaran hutan.
Naiknya suhu permukaan bumi akibat pemanasan global menyebabkan mudahnya terjadi kebakaran hutan. Kebakaran hutan tidak hanya mengakibatkan hutan menjadi gundul, tetapi juga menghasilkan asap yang bisa mencemari udara bahkan menyebabkan penyakit. Yang kedua, mencairnya es di kutub bumi. Naiknya suhu di permukaan bumi akibat pemanasan global juga menyebabkan es di kutub-kutub bumi mencair. Mencairnya es-es tersebut mengakibatkan meningkatnya volume air laut sehingga permukaan air laut menjadi naik. Lama-kelamaan hal tersebut dapat menyebabkan sering terjadi banjir di daerah sekitaran laut, bahkan juga dapat mengakibatkan pulau-pulau kecil tenggelam. Yang ketiga, terancamnya habitat beruang kutub. Mencairnya es di kutub-kutub bumi mengakibatkan habitat satwa-satwa yang tinggal di kutub seperti contohnya beruang kutub menjadi terancam. Yang keempat, rusaknya terumbu karang. Pemanasan global dapat menyebabkan suhu dan keasaman air laut meningkat. Hal itu dapat mengakibatkan terumbu karang mengalami pemutihan dan lama-kelamaan akan rusak. Jika terumbu karang rusak, hal itu akan sangat berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem laut. Yang kelima adalah terjadinya wabah penyakit. Karena kenaikan suhu akibat pemanasan global menyebabkan sistem imun makhluk hidup menurun, sehingga sangat mudah untuk terserang wabah penyakit seperti contohnya penyakit malaria dan penyakit demam berdarah. Hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengurangi dampak dari pemanasan global yaitu sebagai berikut. Yang pertama, reboisasi. Gerakan reboisasi merupakan salah satu cara kita untuk menanggulangi pemanasan global. Reboisasi merupakan suatu gerakan penghijauan ataupun penanaman hutan kembali. Gerakan reboisasi dilakukan dengan menanami kembali hutan-hutan yang sudah gundul. Reboisasi juga bisa dilakukan dengan membuat taman kota ataupun hutan kota. Dalam lingkup yang lebih kecil, reboisasi juga bisa dilakukan dengan menanam pepohonan ataupun tanaman hias di halaman rumah. Gerakan reboisasi sangat penting untuk dilakukan demi untuk menanggulangi pemanasan global, karena dengan adanya reboisasi, jumlah pepohonan akan meningkat sehingga penyerapan terhadap karbon dioksida atau CO2 di atmosfer bumi akan lebih optimal. Dengan berkurangnya konsentrasi karbon dioksida di atmosfer bumi, tentu saja akan dapat mengurangi dampak dari pemanasan global. Namun, gerakan reboisasi ini haruslah sejalan dengan kesadaran kita semua untuk tidak menebang pohon secara liar, melakukan pengalihan lahan secara sembarangan, ataupun melakukan pembunuhan hutan. Pemerintah juga bisa ikut serta dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan ataupun sanksi terhadap tindakan yang merusak hutan. Yang kedua adalah dengan menghemat energi. Seperti yang kita tahu, bahwa sektor energi dan transportasi merupakan sektor yang menyumbang emisi gas rumah kaca yang terbesar. Oleh karena itu, untuk menanggulangi dampak pemanasan global, kita bisa melakukannya dengan menghemat energi, terutama energi yang menggunakan bahan bakar fosil. Hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi, salah satunya yaitu sebagai berikut. Cara menghemat energi yang pertama, gunakan lampu yang hemat energi, gunakan lampu secukupnya sesuai kebutuhan, dan ingat untuk mematikan lampu ketika sudah selesai digunakan. Yang kedua, gunakan alat-alat elektronik secara bijaksana dan jangan biarkan alat elektronik menyala ketika tidak digunakan. Yang ketiga, atur pemakaian alat-alat elektronik yang menggunakan daya listrik tinggi seperti pendingin ruangan, penanak nasi,
ataupun mesin cuci dengan baik dan secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, ingat untuk mencabut stop kontak ketika sudah selesai digunakan. Dan yang terakhir, ketika berpergian dalam jarak yang dekat, kita bisa pergi dengan berjalan kaki, menaiki sepeda gayung, ataupun dengan transportasi umum. Yang ketiga adalah dengan mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung klorofluorokarbon atau CFC. CFC merupakan senyawa yang sangat sulit untuk terurai dan dapat merusak lapisan ozon sehingga menimbulkan lubang pada ozon. Produk-produk yang mengandung CFC contohnya adalah parfum, pendingin ruangan, pewangi ruangan, dan cat semprot. Kita bisa mengganti pendingin ruangan dengan menggunakan kipas angin. Jika kita ingin menggunakan pendingin ruangan, maka usahakan ruangan tersebut tertutup rapat. Yang keempat, mengelola sampah dengan baik. Salah satu usaha untuk menanggulangi pemanasan global selanjutnya adalah dengan cara mengelola sampah dengan baik. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan cara memilah atau mengelompokkan sampah sesuai dengan jenisnya. Ada beberapa jenis sampah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sampah organik, contohnya sisa makanan, tulang, rantingan pohon, dan dedaunan kering. Yang kedua ada sampah guna ulang, contohnya botol plastik atau kaca, serta kaleng bekas makanan dan minuman. Yang ketiga, sampah daur ulang, contohnya kardus, koran bekas, buku bekas, dan kemasan makanan atau minuman yang terbuat dari karton. Yang keempat, ada sampah residu, contohnya pembalut wanita, popok bayi, puntung rokok, dan juga permen karet. Dan yang terakhir, ada sampah B3, contohnya lampu neon, baterai, CD, film, dan racun serangga. Langkah kedua adalah dengan cara melakukan gerakan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan usaha untuk mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai seperti kantong plastik, tisu, dan lain sebagainya untuk mengurangi jumlah sampah. Tisu bisa kita ganti dengan penggunaan sapu tangan, sedangkan untuk kantong plastik kita bisa menggantinya dengan menggunakan tas ataupun keranjang belanja. Reuse adalah usaha untuk menggunakan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Contohnya menggunakan botol plastik atau ban bekas sebagai pot tanaman, serta menggunakan kembali botol, kaleng, ataupun toples bekas makanan sebagai wadah. Recycle merupakan usaha untuk mendaur ulang barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Contohnya, mendaur ulang koran, kardus, dan botol bekas untuk menjadi sebuah kerajinan. Ataupun bisa juga untuk mendaur ulang bahan-bahan atau sampah-sampah organik untuk menjadi pupuk kompos. Langkah ketiga yaitu dengan cara mengurangi pembakaran sampah. Pembakaran sampah merupakan salah satu tindakan yang dapat meningkatkan pemanasan global. Sampah yang dibakar akan melepaskan karbon dioksida atau CO2 sehingga dapat meningkatkan pemanasan global. Selain itu, gas klor yang dihasilkan dari proses pembakaran sampah juga dapat merusak atmosfer bumi. Itulah 4 upaya yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pemanasan global. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pemanasan global. Baik itu dari hal kecil seperti kesadaran diri terhadap lingkungan sekitar, ataupun hal besar seperti mengajak masyarakat dan pemerintah untuk turun tangan mengatasi pemanasan global. Pemanasan global adalah masalah kita bersama. Jika bukan kita yang menjaga bumi, lalu siapa lagi? Jadi, ayo kita mulai aksi untuk menjaga dan melindungi bumi. Kurangi polusi, tingkatkan reboisasi, minimalisir gas emisi demi bumi yang kita cintai. Demikianlah presentasi saya tentang pemanasan global atau global warming. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om.